Halo teman-teman, masih ingat dengan puding lumut yang pernah hits di tahun kemarin? Kali ini saya membuatnya lagi dengan versi full lumut, yaitu tidak ada endapan air sama sekali ya. Full lumut. Oke, caranya gimana? Kita langsung saja. Pertama, kita siapkan telur sebanyak 2 butir, kemudian kita kocok lepas. Kocok lepas telurnya sampai berbusa. Oke, setelah itu masukkan ke dalam wadah yang lebih besar karena nanti akan dicampur dengan bahan lainnya. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Oke, kita campurkan. Lalu kita tambahkan 125 ml santan instan. Kurang lebih 125 ml itu sebanyak 2 bungkus santan instan berukuran kecil. Kita satukan semuanya. Lalu kita tambahkan sebanyak 550 ml air. Kita campurkan ke dalam bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh perasa vanila atau vanila ekstrak atau boleh biji vanila asli. Kemudian tambahkan 1 sendok teh penuh esen pandan. Kalau nggak pakai esen pandan, boleh pakai 100 ml jus pandan asli. Tapi kalau teman-teman nggak punya jus pandan asli yang dibikin sendiri, teman-teman pakai esen pandan aja yang banyak di toko-toko. Lalu tambahkan 1 bungkus agar-agar putih tanpa warna dan kita kocek. Kocek semuanya sampai tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, karena adonannya masih bergerindil seperti ini, kita saring adonan ini teman-teman. Kita saring, pindahkan ke dalam panci melalui saringan supaya tidak ada yang bergerindil ya. Oke. Setelah dipindahkan ke dalam panci, kita masak dengan api sedang. Masak dengan api sedang sambil dikocek. Nah, berikut tipsnya teman-teman, kalau ingin mendapatkan lumut yang berukuran besar, jangan terlalu sering mengoceknya. Tapi kalau ingin mendapatkan lumut yang halus, teman-teman sering-sering mengoceknya ya. Oke, karena di sini saya akan membuat tekstur lumut yang halus, jadi saya sering mengoceknya supaya nanti lumutnya terlihat halus. Nah, kita lihat sekarang lumutnya sudah mulai mengapung ke atas, sudah mulai terlihat ya. Ini lumut akan mulai terlihat ke atas saat adonan sudah panas dan sudah mulai mau mendidih. Saya kocek terus karena saya akan mendapatkan tekstur lumut yang halus. Oke, seperti ini teman-teman. Kita lihat ya, lumutnya sudah mulai terbentuk. Dan saya terus mengoceknya sampai mendidih. Oke. Setelah mendidih, kita matikan apinya ya. Nah, ini ada busanya nggak apa-apa. Busanya nanti akan hilang dengan dikocek. Nah, kita hilangin aja busanya dengan mengoceknya. Nah, lumutnya bagus kan teman-teman, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan lumut yang full lumut tanpa endapan air, teman-teman jangan langsung menuangnya ke dalam wadah,
teman-teman di sini diamkan dulu sampai agak hangat ya, sampai hangat dan mengental. Biarkan sampai hangat dan mengental. Nah, cirinya ini sudah kental, uap airnya sudah berkurang, dan saat disinduk seperti ini adonannya berat. Itu cirinya sudah mengental. Kalau sudah mulai mengental dan sudah mulai hangat, uap panasnya sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang, teman-teman pindahkan ke dalam wadah. Nah, kalau sudah seperti ini tidak akan ada endapan air. Tapi kalau teman-teman pengen ada endapan airnya, pada saat panas langsung aja masukkan ke dalam wadah yang teman-teman siapkan. Oke, di sini dituang 3/4-nya saja karena nanti akan bikin adonan kedua. Nah, untuk adonan butternya kita siapkan 4 butir kuning telur dan 100 gram butter leleh. Di sini saya pakai butter ya, bukan mentega. Kemudian tambahkan 1 sendok teh perasa vanila. Dan setengah kaleng susu kental manis. Lumayan banyak susu kental manisnya karena di sini mendapatkan rasa manisnya dari susu, dan untuk gula pasirnya di sini saya pakainya sedikit. Jadi manisnya dari susu. Di sini saya pakai butter ya, bukan margarin. Di sini saya pakai mentega. Berbeda ya antara mentega dan margarin. Kalau mentega itu teksturnya lebih lembek dan wanginya lebih tajam daripada margarin. Kalau margarin itu lebih padat dan wanginya kurang tajam. Dan margarin itu kalau dipanaskan dia akan membentuk lemak trans yang kurang baik buat kesehatan. Jadi margarin itu cocoknya buat dioles di roti seperti itu, langsung dimakan ya. Nah, untuk adonan yang kedua, siapkan 1 bungkus agar-agar putih, kemudian 4 sendok makan gula pasir dan 550 ml air. Nah, semua ini kita aduk dan kita masak sampai mendidih. Ini adonannya bening karena nanti akan ditambahkan adonan butter. Masak sampai mendidih adonan agar-agarnya. Kemudian masukkan sebagian ke dalam adonan butter yang sudah disiapkan. Nah, matikan dulu apinya ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, matikan api, baru kemudian masukkan ke dalam adonan butter, ke dalam adonan mentega. Oke, kemudian kita kocok cepat, lalu balikin lagi ke adonan agar-agarnya. Oke, kita balikin lagi, kita satukan, kita lanjutkan memasaknya, mengocek-oceknya, kemudian nyalakan lagi apinya, tapi api kecil ya. Kita masak sampai mendidih dengan api kecil. Nah, cirinya udah mendidih, adonannya akan berbusa naik ke atas ya. Kalau adonannya sudah mendidih, teman-teman langsung matikan saja apinya dan tuangkan di atas adonan lumut, tuangkan di atas adonan puding lumut yang tadi sudah disiapkan. Oke, nah ini sambil memasak adonan butter, puding lumutnya udah mulai set ya teman-teman. Cirinya puding udah mulai bisa ditambahkan adonan lapisan kedua. Nah seperti itu ya, kalau digoyangkan udah mulai padat, tapi tidak terlalu keras. Dia kalau diraba hangat, tetapi di atasnya ada lapisan fibernya. Kalau kita raba dia nggak nempel di tangan. Baru itu udah boleh dimasukin lapisan kedua, nggak akan bocor dan juga nggak akan terpisah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini pudingnya udah jadi, aromanya wangi sekali, semerbak, sedapur-dapur, rasanya juga sangat enak. Oke, kita coba lihat. Ini saya mencoba memotongnya, teman-teman bisa lihat pudingnya ya, teksturnya seperti ini. Bening banget,
lumutnya, nggak ada lapisan air yang menggendapnya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba.